Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stephen C. Michael dengan NPM 21170311049 dari program studi Matematika FMIPA Unila kelas B. Belum lama ini, terdapat berita bahwa pesawat asal Malaysia dipaksa mendarat TNI Angkatan Udara, dan sebelum saya memberikan tanggapan saya tentang berita tersebut, saya akan menjelaskan kronologinya terlebih dahulu. Kronologis kejadian bermula dari terdeteksinya satu pesawat melanggar wilayah udara Republik Indonesia oleh Satrat 213 Tanjung Pinang. Setelah melaporkan hal tersebut ke komando atas, TNI Angkatan Udara menyiagakan satu flight F-16 di Lanut Rosmin Nurjadin, Pekanbaru untuk melaksanakan intersepsi. Namun, intersepsi tidak jadi dilakukan dengan pertimbangan kru pesawat mentaati instruksi dan petunjuk Kosek IKN yang disampaikan melalui MCC Cengkareng agar pesawat kembali ke Kuching. Mempertimbangkan keterbatasan bahan bakar pesawat, maka atas perintah Pangkoopsu, Dinas MCC mengarahkan pesawat tersebut mendarat di Lanut Hang Nadim Batam. Pada saat mendarat di Lanut Hang Nadim Batam, mobil FCP Lanut Hang Nadim Batam dan mobil ANC bandara langsung memandu pesawat menuju apron. Setelah engine pesawat dimatikan, KKF bandara melaksanakan pengecekan kesehatan pilot dan kru termasuk persyaratan COVID-19. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen penerbangan oleh staf Intel dan Satpol Maut, dan pemeriksaan paspor oleh imigrasi bandara. Lalu, dari hasil pemeriksaan penerbangan tersebut tidak dilengkapi dengan FC, Flight Clearance, dan FA, Flight Approval. Kemudian, Lanut Hang Nadim Batam berkoordinasi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab kejadian ini adalah karena pesawat yang berasal dari Malaysia terbang melintasi Republik Indonesia tanpa izin. Sehingga timbullah sebuah pertanyaan, mengapa pesawat Malaysia tidak boleh melewati Republik Indonesia tanpa izin? Jawabannya adalah karena kejadian pesawat Malaysia yang terbang melintasi Indonesia tanpa izin ini dapat menjadi ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu upaya atau proses penyatuan terhadap perbedaan yang ada di suatu negara dengan tujuan mewujudkan keselarasan dan kerukunan nasional. Perbedaan yang dimaksud yaitu suku, ras, maupun agama. Dalam mewujudkan integrasi nasional diperlukan keseriusan dan peran serta dari seluruh elemen, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Apabila seluruh pihak berpartisipasi aktif, maka integrasi nasional dapat diwujudkan. Upaya mewujudkan integrasi nasional bisa jadi tidak mudah dan diiringi ancaman. Ancaman integrasi nasional bisa muncul dari bidang sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu, apa yang dimaksud dengan ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan? Ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan yaitu ancaman-ancaman yang biasanya berkaitan dengan ancaman militer. Adapun ancaman militer yang dihadapi untuk mewujudkan integrasi nasional, menurut Rosalina yang dikutip dalam modul pembelajaran PPKN kelas 11 tahun 2020, yaitu pertama, agresi militer, kedua, pelanggaran wilayah, ketiga, pemberontakan bersenjata, keempat, sabotas dan spionase, kelima, aksi teror, dan keenam, konflik komunal.
dan dalam kejadian ini bisa termasuk ke dalam pelanggaran wilayah. Definisi pelanggaran wilayah adalah penyalahgunaan atau mengeksploitasi di suatu lingkup wilayah di mana suatu negara tidak memiliki hak atau berada di luar garis batas negaranya, sampai melanggar batas wilayah negara lain. Tindakan pelanggaran wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah daratan Indonesia oleh negara lain cukup tinggi, mengingat luas wilayah Indonesia, terutama Laut Indonesia. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Hal ini dapat mengakibatkan lepasnya bagian wilayah atau teritori suatu negara dan membuat jalur lalu lintas udara menjadi tidak tertib, yang dapat menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 menjelaskan, pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin menteri akan dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan setiap orang yang melakukan kegiatan angkatan udara niaga tak terjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dan menteri akan dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan pidana 200 juta rupiah. Sanksi akan diberikan kepada pesawat sipil dan asing yang berangkat atau mendarat dan atau tinggal di landas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Tentara Angkatan Udara Indonesia mendaratkan pesawat Malaysia yang terbang melintasi Indonesia tanpa izin adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.